Untuk pembacaan Alkitab terdapat dalam Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan 8 dengan tema tujuan tanah telah memberi hasil, Tuhan Allah memberkati. Dipersilakan untuk puji-pujian dari anak-anak suara ini. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah dan sukacita yang Engkau berikan.
terutama atas kehadiran anak-anak sekolah minggu kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ya Tuhan, berkatilah setiap langkah dan masa pertumbuhan mereka. Berikanlah kiranya mereka kesehatan, kecerdasan, dan roh iman, agar mereka semakin bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, taat kepada orang tua, menghormati orang yang lebih tua, dan menjadi berkat bagi sesama mereka. Lindungilah anak-anak kami ini dari pergaulan yang salah dan yang bahaya. Kami juga berdoa bagi para guru-guru sekolah minggu, orang tua dan keluarga mereka, Ibu Penangguan Vera Lydia Tumowa Eri, yang juga Tuhan pakai menjadi sarana berkat bersama guru sekolah minggu. Ya Tuhan, dan yang Engkau beri mereka kesabaran, hikmat dan kesehatan bagi para pelayan anak. Kuatkan kiranya mereka dapat membimbing dan menanamkan iman Tuhan dengan baik lewat pengajaran sesuai dengan maksud Tuhan. Kuatkanlah ikatan kasih dalam keluarga agar menjadi lingkungan pertama yang mengenalkan akan kasih Tuhan. Dan kami pun bersyukur Engkau telah pakai anak-anak sekolah minggu memuliakan nama-Mu lewat lomba paduan suara sinode ini. Hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, mereka telah mendapatkan kemenangan. Dinaikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Semua yang telah terlibat mengajarkan para coach yang telah memberikan latihan, Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih untuk kemudian dari anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dia umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam tatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100. Jemaat yang berkati Tuhan, marilah kita berdiri. Kita memuji Allah yang agung dalam ibadah saat ini dengan Kidung Jemaat nomor 4 Pademangan Sungai.
menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nas pembimbing dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini kami datang di hadapan kekudusan-Mu dengan penuh kerendahan hati, menyadari bahwa kami telah salah dan tidak bijaksana kadang dalam mengelola berkat yang Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, ampunilah kami atas segala kelalaian dan kesombongan, keegoisan yang kadang membuat kami menggunakan berkat-berkat-Mu bukan untuk kemuliaan-Mu, melainkan kadang untuk memuaskan keinginan duniawi. Ya Tuhan, kami menyesal telah menyia-nyiakan apa yang sudah Engkau anugerahkan. Kiranya darah Yesus Kristus menyucikan dan mengampuni segenap pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami lakukan, yang sungguh telah menyakiti hati-Mu Tuhan, dan yang telah menyakiti hati sesama kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau ubahkan hati kami semua. Berikanlah kami hikmat yang baru, agar kami dimampukan menjadi pengelola yang baik dan bertanggung jawab atas setiap berkat yang Engkau beri bagi kami, terutama berkat kesehatan. Ya Tuhan, ini kami yang datang kepadamu. Ampuni kami dan sayangilah kami Tuhan, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Kami tetap dilayakkan untuk menikmati janji anugerah-Mu yang menyelamatkan bagi setiap orang yang menyesali dosanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat pengampunan dosa, kami berdoa kepadamu. Amin.
Bila sudah mengampuni, tak berguna mohon pengampunan. Jika kita mengeraskan hati. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu, Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku. Karena kasih-Mu yang besar, betapa anugerah Tuhan, betapa baikkah Tuhan, kasih-Mu yang tak membuat hatiku tentram. Diundang dengan kasih kita semua berdiri. Marilah kita mengaku iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Roma 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tuhan, Kau gembala yang baik.
segala yang baik. Tuntun kami domba-domba, bila rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan, hidup dalam pengorbanan, gembala hidup ini, menepati janji setia, menaburkan dan menebarkan dalamnya anugerah kasih. Bimbinglah kami menurut firman-Mu, kabar yang setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Sisa dan jerih akan ditanggung jawab dengan Tuhan. Dengan hikmat pengorbanan-Mu membangun dunia. Jemaat Tuhan, sebelum kita membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan Allah, persekutuan orang-orang yang percaya, yang datang bersyukur, bersukacita karena Engkau. Di saat ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau tolong kami semua, mampukan kami semua, supaya kami dapat memahami firman-Mu yang hendak diberitakan. Berfirmanlah kiranya kepada kami ya Tuhan. Kami mendengar, bahkan mau melakukannya, hanya di dalam nama Yesus, firman yang memberi kehidupan. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan 8. Ajakan bersyukur atas berkat Tuhan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan karya keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Kiranya bangsa-bangsa memuji Engkau ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya memuji Engkau.
tanah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Kiranya Allah tetap memberkati kita, agar segala ujung bumi takut kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, dengar firman saat ini. Sejumlah nyembah Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Disilakan puji-pujian yang sudah disiapkan. Diundang puji-pujian sebelum khotbah keluarga besar Sualang Tikonuwu dan Jemaat Kolom 4. Tuhan tetap akan berulang sampai selamanya. Tetap percaya
Shalom, damai di hati, dengan tentu menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, karena berkat kasih-Nya, orang masih menikmati nafas kehidupan. Orang masih diberikan ruang dan waktu untuk memuliakan Tuhan di segenap perjalanan hidup kita. Tetapi yang pasti kita semua mengaminkan bahwa ada begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan beri dalam torang kehidupan ini. Ketika torang hendak menghitung segenap berkat-berkat Tuhan, maka kita tidak bisa menghitungnya karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Berkat nafas kehidupan, orang tidak dapat hitung 1 jam berapa kali orang ada tarik nafas. Belum berkat-berkat lainnya, berkat dalam pekerjaan, dalam usaha, berkat dalam pelayanan yang Tuhan izinkan untuk kita jalani dan untuk kita nikmati, juga berkat-berkat Tuhan dalam keluarga-keluarga kita. Ketika Tuhan pakai kita menjadi orang tua untuk menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat bagi orang lain. Dan tentu kita bersyukur kalau Tuhan memberi kita profesi yang berbeda-beda. Maka juga di situ diharapkan supaya profesi dan talenta yang Tuhan beri bagi kita menjadi sarana kesaksian Tuhan untuk terus memuliakan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, menjalani hari-hari anugerah Tuhan, orang nemboleh cabak poncudu pak Tuhan, ya. Apalagi dalam menunjang kerja dan pelayanan gereja Tuhan, nemboleh orang bakon cudu, basi kakar, bapelit, apa lagi Kang? Si kakar, poncudu, pelit, rindi. Jadi orang jo pikir-pikir dan merenung-renungkan. Tuhan pe baik, Tuhan pe berkat. Sehingga mari orang pakai orang pe kehidupan untuk menjadi sarana kesaksian Tuhan. Saudara-saudara, siapa tidak ingin berkat Tuhan? Semua pasti ingin berkat Tuhan teralami dalam torang kehidupan ini. Setiap hari kita pasti memohon berkat dari Tuhan. Bahkan mungkin
doa mohon berkat Tuhan adalah sebagian besar dari isi doa-doa kita. Apakah itu salah? Tidak salah, saudara. Karena memang Tuhanlah sumber segala berkat. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi berkat-Nya kepada setiap orang dalam bentuk dan jumlah yang berbeda. Demikian pula cara orang merespons berkat Tuhan juga berbeda satu sama lain. Ada yang mudah bersyukur atas berkat yang diterimanya, sehingga dia membagi-bagi berkat Tuhan. Tetapi ada juga yang sulit bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kitab bacaan kita Mazmur 67 ini merupakan doa dan pujian syukur atas berkat-berkat Allah. Kalau ayat 7 mengatakan tanah telah memberi hasilnya, maka kemungkinan Mazmur ini dipujikan pada panen pertama perayaan Pentakosta atau Hari Raya Pondok Daun. Jemaat Tuhan, Mazmur ini diawali dengan memohon agar berkat Allah mengasihani, memberkati, dan menyinari dengan wajah-Nya. Saudara-saudara, menyinari berarti menerangi kegelapan. Ini suatu permohonan agar mereka mengalami kehidupan yang sungguh indah di dalam kasih dan berkat Allah. Namun saudara-saudara yang menarik dalam pujian ini, ketika kita baca, pujian ini hendak mengajarkan untuk tidak minta berkat Allah hanya demi kesenangan dan kenyamanan hidup umat Tuhan semata. Tetapi tujuan Allah memberkati umat Israel, tujuan Allah memberkati kita umatnya adalah agar Allah dikenal. Kalau dalam bacaan, Allah dikenal di antara suku bangsa, ayat 3, Allah dipuji di antara segala suku bangsa, ayat 4 dan 6. Allah dinikmati oleh suku bangsa, ayat 5, dan Allah dihormati oleh segala suku-suku bangsa, ayat 8. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain bahwa Allah mau memberkati umatnya agar menjadi berkat bagi orang lain, juga mengenal kebaikan Allah dan terus memuliakan Allah. Seperti berkat yang Allah berikan kepada Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kita bisa baca dalam Kejadian 12 ayat 2. Saudara-saudara, sering orang meminta berkat Tuhan, ini pengalaman yang pasti juga mengalami. Sering orang minta berkat Tuhan
hanya untuk kepentingan diri sendiri. Yang penting kita pe keluarga so ada makan, ada minum. Tetapi tidak terpikir bagaimana untuk memberkati orang lain. Saudara-saudara, hal ini terjadi karena masih banyak orang berfokus pada diri sendiri. Namun kita diingatkan, kiranya melalui berkat-berkat Allah, kita dapat bersaksi tentang Tuhan, tentang pertolongan Tuhan dan tentang kemahakuasaan Tuhan. Bahkan karya keselamatan yang Tuhan telah kerjakan dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara, hanya dengan demikian orang lain bisa mengenal kasih Tuhan lewat kebaikan-kebaikan kita. Mau jadi berkat Tuhan, bukan nanti kasih-kasih doi. Kasih lekongnya ndak tulus. Kasih lekong kasih yang cerita orang. Kasih lekong yang berkat makanan semua dia semua cerita aku. Berdosa. Persahabatan keluarga tidak diukur dengan apa yang kita beri. Tetapi bagaimana rasa ketulusan kita untuk menjadi berkat dalam ketulusan, dalam kesetiaan kita memberi. Kalau dasar kita memberi berkat kepada orang lain, membagi berkat kepada orang lain, dengan berfokus melihat kasih Allah, maka apa yang kita berikan itu tidak menjadi beban. Apalagi ketika kita mau memberikan berkat karena ada usaha yang boleh berhasil, yang Tuhan beri dalam torang kehidupan. Torang harus belajar dari orang Samaria, perempuan yang murah hati. Dia boleh memberi dengan segala kekurangannya. Karena itu Tuhan memberkatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu sekali lagi, dengan kita memberikan kasih yang tulus, maka kita sudah mengenal kasih Tuhan, serta nama Tuhan yang dipermuliakan. Ketika kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, inilah panggilan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkat banyak, Tuhan beri pada orang. Karena itu jangan koncudu. Jangan basi kakar pada Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apalagi nanti kita akan menjadi tuan rumah festival paduan suara remaja Sinode Gemim. Mari saudara, kita bagi-bagi berkat Tuhan untuk menopang kegiatan ini. Orang berdoa supaya Tuhan berkenan semua boleh berjalan dengan segala baik. Menjadi sarana kesaksian, apalagi bicara soal makan dan minum. Sedang tetangga balewat, orang capangge mari kuak makan, biar wak kurang pas-pas. Karena itu orang harus menyediakan dengan syukur kepada Tuhan. Kalau mau kasih, kasih dengan tulus supaya jadi sarana kesaksian. Karena tujuan kita memberi bukan terutama tujuan kepada manusia,
tetapi tujuan kita memberi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Semakin memberi saudara, maka semakin kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua amin kita, mari kita ada ingat. Lansia tadi ada bilang, pendeta menyanyi akang kuat. Saya bilang mau menyanyi apa? Dihubungkan dengan berkat yang Tuhan so kasih pada orang. Saya bilang biar Jo, nanti kita mau menyanyi akang. Mau mengakhiri itu khotbah. Ada tadi lansia bilang menyanyi pendeta. Iyo nanti kita mau menyanyi kalau kita ndak lupa. Mar Tuhan karo udah kasih ingat. Sebentar lansia akan diutus ya. Lewat ibadah ini ada pengutusan. Jadi satu lagu mau kasih palansia. Kami para usia lanjut yang ada di Bethesda. Mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga, ciptakan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan berkat. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Amin. Disilakan pujian yang sudah disiapkan. Puji-pujian sesudah khotbah diundang Jemaat Kolom 7. Yang pertama selanjutnya setelah Jemaat Kolom 7, Bapak Dr. Andes Albert Paendong.
Selamat siang, selamat berkudapa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau diutus lansia tingkat sinode mengikuti lomba lansia pada hari Kamis tanggal 9. Dan saya ingin memuji Tuhan karena next month Agustus kita usia 69 tahun. Ya, titip for Bapak Ibu, kita usia 50 tahun, menyanyi 50 tahun for Tuhan Yesus. Tuhan apa tamu kasih, kita menyanyi 50 lagu for Tuhan Yesus, hadiah untuk Tuhan Yesus. And then sampai siap 69 tahun bulan depan, saya menyiapkan berkat Tuhan 69 lagu. 16 Agustus kita berusia 69. God bless you. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Terima kasih. Dan maaf, ada satu, kita adalah CD Jemaat tahun 77. Sudah almarhum Bapak Tarore dan Bapak Pendeta Kamagi dulu. Ada pesan dari pendeta, dia bilang, ngana tinggi, kita ambil DP dengklek pendeta. Oh ngana cocok jadi pendeta. Kita penjawaban, Pak Pendeta yang tidak terpanggil, maaf nih. Terima kasih informasi. Torang semua basudara. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pengutusan kontingen lansia wilayah Manado Selatan yang dibacakan nanti untuk berdiri menghadap Kadim. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi nama-nama yang dibacakan Bapak Ibu untuk berdiri di depan. Yang pertama untuk baca Alkitab Bahasa Manado kategori pria. Bapak Dr. Andes Alexander Ratak, Bapak Pendeta Yopi Lonto STH, Bapak Penatua Insinyur Sami Longdong MSI, Bapak Dr. Andes Yapi Sumual, Bapak Insinyur Johan Max Roring, Bapak Insinyur Alex Binilang MTH, MT, Diaken Insinyur Hengki Liwe MSI,
Bapak Robi Kolibu. Kedua, baca Alkitab Bahasa Manado kategori wanita. Dr. Dulciana Kathy Engelhardt, TTPU, MPD. Ibu Teli Anake Goliot. Nel Evelyn Lincewas, SPD. Heli Kaunang. Febe Fike Sumilat, SH, Dr. Anda Jane Kathy Loy. 3. Busana Gereja kategori pria. Dr. Andes Yan Kaparang. Dr. Andes Butie Lengkei, MPD. Dr. Andes Johnny Maki. Dr. Andes Albert Y. Paendong. Thomas Rantealo. Penatua Royke Sumilat. 4. Busana Gereja kategori wanita. Dr. Anda Jane Kathy Loing. Rosia Karepu. Ibu Rawung Rolos, SPD. Dr. Anda Yeni R. Pitoy. Dr. Anda Froli Lomban Togas, MPD. 5. Bintang Vokalia kategori pria. Dr. Andes Yosep Pangemanan. Dr. Andes Albert Y. Paendong. Insinyur Didi Rugian. Martin Loy. Maurice Siwu. Insinyur Alex Binilang, MT. 6. Bintang Vokalia kategori wanita. Meiske Siwu. Dr. Jane Kathy Loy. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kontingen lansia wilayah Manado Selatan akan diutus untuk mengikuti lomba dalam rangka Hari Persatuan Kelompok Pelayanan Lansia Sinode Gemim pada tanggal 9 Juli 2026. Jadi disampaikan juga diundang tim kerja untuk mendampingi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam Yesus Kristus, sumber kehidupan dan kekuatan kami. Kami bersyukur untuk anugerah umur panjang yang Engkau berikan kepada orang tua lanjut usia di persekutuan Gemim, di persekutuan wilayah Manado Selatan. Terima kasih atas teladan iman, hikmat, dan pengorbanan yang telah mereka bagikan sepanjang hidup. Ya Tuhan, kami bermohon kiranya jamahan tangan kasih Tuhan, kuatkanlah tubuh mereka yang mungkin mulai lemah. Anugerahkan kesehatan yang baik. Penuhi mereka dengan damai sejahtera. Jauhkan mereka dari rasa sepi atau takut. Dan biarlah kasih setiamu menjadi pengharapan yang teguh bagi mereka. Bimbinglah kiranya keluarga yang mendampingi mereka, agar mereka semakin sabar dan penuh kasih merawat orang tua mereka. Berkati juga kiranya seluruh pelayanan Komisi Pelayanan Lansia Sinode Gemim
yang ada di wilayah Manado Selatan, yang ada di Jemaat Gemim Bethesda Manado, agar terus menjadi wadah yang memberkati dan menjadi berkat lewat cara dan sikap hidup di hari lepas hari. Ya Tuhan, kami mengutus kontingen lansia wilayah Manado Selatan untuk mengikuti lomba-lomba dalam rangka Hari Persatuan Kelompok Pelayanan Lansia Sinode Gemim pada tanggal 9 Juli 2026. Jadilah menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Ini doa kami ya Tuhan, di bawah di dalam nama Yesus. Amin. Diundang dengan kasih kita semua berdiri. Jemaat Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, atas nama Badan Pekerja Majelis Wilayah, seluruh pelayan khusus dan anggota Jemaat Gemim wilayah Manado Selatan, mengutus kontingen lansia wilayah Manado Selatan untuk mengikuti lomba dalam rangka Hari Persatuan Kelompok Pelayanan Lansia Sinode Gemim tahun 2026. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan ini, menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus, supaya saudara-saudara berbuah bagi Allah. Amin. Disilakan menghadap jemaat. Jemaat silakan duduk dan akan ada puji-pujian dari lansia. Ya, terima kasih.
Selanjutnya diundang Bapak Penatua Insinyur Sami Longdong MSI untuk baca Alkitab. Baca Alkitab bahasa Manado. Kita mau baca Alkitab dalam bacaan yang mau kasih lomba di Hapsa Lansia pada tanggal 9 nanti. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang percaya cara hidup. Tu orang-orang yang dah terima, tu Petrus dah bilang itu dapat baptis. Kong, tu orang-orang yang jadi percaya pada Yesus tak tambah kira-kira 3.000 orang. Dorang jaba kumpul sama-sama dengan orang-orang lain yang percaya pada Yesus. Dorang lay rajin jaba dengar tu ajaran dari rasul-rasul. Kong dorang jabeking perjamuan deng basombayang sama-sama. Waktu itu, tu rasul-rasul da baking banyak hal-hal yang luar biasa deng tanda-tanda ajaib yang setunjung tu Allah pe kuasa. Sampai semua orang jadi tak heran-heran kong hormat Tuhan Allah. Semua orang yang so percaya itu so jadi satu. Dorang jaba kumpul sama-sama. Semua harta yang ada pada dorang dong pakai sama-sama. Dorang jual dong pe harta kong tudoi dorang kasih berbagai pa orang-orang iko tu orang-orang pe perlu masing-masing. Saban hari dengan satu hati dorang jaba kumpul di kintal kompleks rumah ibadah pusat. Dorang baking perjamuan dari satu rumah ke rumah lain. Kong makan sama-sama dengan senang, dengan tulus hati. Dorang puji pa Tuhan Allah, dengan banyak orang suka lei pa dorang. Kong saban hari Tuhan tambah dorang tu orang-orang yang jadi percaya pada Dia berdapat selamat dari hukuman dosa. Minta maaf. Terakhir so talapas tu gigi palsu. Jadi para lansia, tak ingat-ingat tuh lagu katuk tadi bukan cuma for lansia Bethesda tapi Gemim secara keseluruhan ya. Nanti dong bilang ini ada katuk lansia dari wilayah, toh. Jadi for lansia. Jadi kok kurang mau tambah toh.
tidak mengurangi sukacita ya bagi lansia. Dan saat ini kita akan memberi persembahan sambil memberi. Mari kita melakukan bawa persembahanmu. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas berkat-Mu yang saat ini kami persembahkan kembali kepadamu. Terimalah dan berkatilah seluruh pemberian kami sebagai bentuk ucapan syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup dan kerja kami. Bagi mereka yang mengelola persembahan ini, kiranya dimampukan dan diberkati oleh Tuhan,
Inilah syukur kami. Dalam nama Yesus, sumber berkat. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena anugerah dan penyertaan-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh berkumpul bersama di rumah-Mu yang kudus ini, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus memberkati gereja-Mu di tempat ini dan di seluruh dunia. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, para pendeta, penatua, diaken, dan pelayan lainnya, dan semua yang telah memberi diri dalam pekerjaan-pekerjaan-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, berikan kiranya hikmat dan roh urapan-Mu yang kudus kepada semua yang Engkau pakai untuk menyampaikan segenap kebenaran-kebenaran-Mu, agar apa yang disampaikan dapat menjadi makanan rohani yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami lewat firman yang Engkau perkenankan terberitakan pada saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus ada dan memberkati bangsa dan negara kami. Kami mohon hikmat Tuhan turun atas pemerintah kami, dari presiden hingga jajarannya, agar mereka dapat memimpin dengan takut akan Tuhan. Kiranya mereka dikuatkan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Jauhkan kiranya bangsa kami dari perpecahan dan bencana. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan melihat dengan jelas setiap hati yang berbeban berat. Bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, di dalamnya ada Engkau Victor. Baik Engkau Victor maupun yang sedang dan sementara dirawat di rumah masing-masing, dan yang sampai saat ini masih belum ada pemulihan. Kami percaya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu kiranya mereka mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Ya Tuhan, bagi keluarga yang sedang berduka, yang mengalami kesulitan ekonomi maupun masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, ya Tuhan, kiranya Engkau hadir sebagai penghibur dan penolong yang ajaib. Berikan mereka kekuatan dan jalan keluar. Bagi keluarga besar Sualang Tikonuwu, Ibu Peti dan anak-anak, saudara bersaudara, mereka telah mengaminkan apa yang Tuhan buat dalam hidup keluarga. Sepeninggal suami, papa, saudara yang sangat mereka kasihi, semua yang terbaik
Kiranya berkat, kekuatan, dan penghiburan Tuhan berlanjut Engkau beri bagi keluarga ini. Ya Tuhan, berkati juga akan segenap perjalanan hidup kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Jauh-jauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Biar kiranya kehidupan kami menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Dan biar kiranya Tuhan, Engkau jadikan kami semua menjadi sarana berkat lewat cara dan sikap hidup kami, lewat perkataan-perkataan, lewat pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan dan juga menyenangkan hati sesama. Tolong kami Tuhan, pakai kami untuk terus hidup saling menguatkan, hidup saling mendoakan, hidup saling menyempurnakan, supaya kami bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih-Mu Tuhan. Maka damai sejahtera-Mu ya Allah, yang melampaui segala akal, akan terus memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, hamba membawa dalam doa, ada jemaat yang belum sempat hadir. Hanya Engkau Tuhan yang mengetahui halangan ketidakhadiran mereka. Tuhan, pakai kami yang hadir menjadi berkat bagi mereka yang tidak hadir. Ya Tuhan, hamba juga berdoa, kiranya Engkau menolong kami, penyertaan-Mu yang sempurna, menuntun segenap perjalanan hidup kami. Dan biar kiranya Tuhan, Engkau berkenan, tibahkan kami di tempat tujuan kami dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan buat berhasil segenap program-program pelayanan yang ada di gereja Gemim Bethesda Ranotana ini. Tetapi secara keseluruhan yang ada di gereja Masehi Injili di Minahasa. Tuhan, kami percaya Engkau akan berkati dan Engkau akan berkati kami sebagai jemaat-Mu untuk juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hamba tahu pelayanan ini tidak sesempurna yang diharapkan. Doa ini tidak sesempurna yang diharapkan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menyempurnakan persekutuan ibadah ini supaya berbau harum di hadapan-Mu. Engkau juga berkati Radio Republik Indonesia, RRI, yang Engkau pakai, Engkau utus ada hadir di tempat ini. Tuhan, Engkau juga berkati segenap kerja dan pelayanan mereka. Keluarga mereka diberkati buat berhasil juga apa yang mereka rencanakan. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Ya Tuhan, sempurnakan doa kami ini. Yang kami mau sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dijemput dengan kasih kita semua berdiri. Mari kita melakukan Yesus segala kalanya. Yesus segala galanya.
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.